Halo semuanya, saya Andreas Ui dari kelas IF 203 dan selamat datang di video pembelajaran ini. Video ini saya buat sebagai bagian dari ujian akhir semester untuk mata kuliah Estetika Humanisme, dan tema yang saya pilih dalam kesempatan ini adalah Mindfulness and Focus. Sebuah tema yang saya rasa bukan hanya penting, tapi juga sangat mendesak untuk kita pahami dan terapkan di tengah dunia yang makin sibuk, bising, dan penuh gangguan. Ketika kita hidup di zaman yang disebut oleh banyak ahli sebagai age of distraction atau zaman distraksi, setiap hari pikiran kita hanya dikejar oleh notifikasi, tenggat waktu, ekspektasi sosial, dan informasi yang tiada henti. Dalam kondisi seperti ini, tak heran jika kita sering merasa lelah bukan karena pekerjaan fisik, tapi karena kehabisan energi mental. Kita mudah terdistraksi, sulit berkonsentrasi, dan merasa kehilangan arah. Disinilah peran penting mindfulness dan focus untuk muncul sebagai jawaban. Mindfulness atau kesadaran penuh bukanlah konsep baru. Mindfulness telah dikenal dalam berbagai tradisi spiritual dan filsafat sejak ribuan tahun lalu, terutama dalam ajaran Buddha, tetapi juga dalam praktik-praktik keheningan dalam Islam, Kristen, dan kepercayaan Timur lainnya. Mindfulness adalah kemampuan kita untuk hadir secara utuh dalam momen ini tanpa terburu-buru menilai, tanpa menghakimi, dan tanpa melarikan diri ke masa lalu ataupun ke masa depan. Sementara fokus atau konsentrasi adalah kemampuan mental untuk menahan perhatian kita pada satu titik. Fokus adalah kekuatan untuk tetap berada dalam satu aktivitas, satu pemikiran, satu proses, sampai ia benar-benar selesai. Dalam konteks kehidupan modern, fokus adalah kemewahan, dan mindfulness adalah jalannya. Keduanya saling berkaitan erat. Mindfulness membantu kita untuk menyadari apa yang sedang kita lakukan dan mengapa kita melakukannya. Sedangkan fokus membantu kita menyelesaikan hal itu dengan kualitas terbaik. Ketika kita sadar, kita menjadi mampu untuk fokus. Ketika kita fokus, kita memberi makna pada kesadaran itu. Dalam pendekatan humanistik, terutama dalam gagasan-gagasan tokoh seperti Carl Rogers, Abraham Maslow, dan Viktor Frankl, kita menemukan landasan filosofis dari pentingnya hidup dengan kesadaran penuh. Carl Rogers, misalnya, menekankan pentingnya kehadiran empatik, hadir secara penuh tanpa syarat untuk orang lain. Sebuah bentuk mindfulness dalam relasi antar manusia. Maslow berbicara tentang peak experiences, pengalaman puncak yang hanya bisa terjadi ketika seseorang benar-benar menghadiri dan terlibat total dalam aktivitasnya. Dan Viktor Frankl yang melalui penderitaan luar biasa dalam kamp konsentrasi menyatakan bahwa antara stimulus dan respons ada ruang. Di dalam ruang itulah kebebasan manusia ditemukan. Ruang itu adalah tempat lahirnya mindfulness. Di sana kita bisa memilih, tidak hanya bereaksi otomatis. Disitulah harga diri
makna, dan martabat manusia ditemukan. Sebagai mahasiswa, kita mungkin merasa bahwa mindfulness terdengar seperti sesuatu yang abstrak, terlalu filosofis, atau bahkan tidak relevan. Namun pada kenyataannya, justru di dunia akademik dan kehidupan kampus yang penuh tekanan, mindfulness dan fokus menjadi alat bertahan yang luar biasa penting. Berapa banyak dari kita yang belajar semalaman tapi tidak memahami isi buku karena pikiran terus melompat ke hal lain. Berapa banyak dari kita yang merasa sibuk tetapi setelah seharian berlalu tidak ada pekerjaan yang benar-benar selesai. Berapa banyak dari kita yang terus membandingkan diri dengan orang lain di media sosial, merasa kurang, merasa tertinggal, dan merasa tidak cukup. Mindfulness menawarkan alternatif. Ia mengajarkan kita untuk berhenti, benar-benar berhenti dan menyadari keberadaan kita. Menyadari bahwa kita hidup, bahwa kita sedang bernafas, bahwa kita memiliki kuasa atas perhatian kita. Berlatih mindfulness bukan berarti harus duduk diam berjam-jam seperti orang biksu. Ia telah dan bisa dimulai dari hal kecil. Menyadari sensasi saat mencuci tangan, merasakan napas saat naik tangga, mendengarkan orang-orang yang berbicara tanpa tergesa, memberi tanggapan, menyelesaikan satu tugas tanpa membuka ponsel, dan lain halnya. Fokus juga demikian. Kita terlalu sering membanggakan kemampuan multitasking, padahal otak manusia sebenarnya tidak didesain untuk berproses dan memproses banyak hal secara bersamaan. Yang kita lakukan saat multitasking adalah berpindah-pindah fokus dengan sangat cepat, yang dalam jangka panjang melelahkan otak, menurunkan kualitas kerja, dan mengikis rasa puas terhadap hasil yang kita capai. Sebaliknya, praktik single tasking, yaitu mengerjakan satu hal dalam satu waktu, terbukti secara ilmiah meningkatkan produktivitas, meminimalkan stres, dan memperbaiki kualitas hasil kerja kita. Dan ini semua hanya bisa dicapai ketika kita mempunyai keterampilan dasar, yaitu fokus. Sekarang, saya ingin mengajak kamu untuk mencoba 3 latihan mindfulness yang sangat sederhana, tapi berdampak besar jika dilakukan secara rutin. Pertama, latihan pernafasan 2 menit. Hanya 2 menit, tetapi sangat kuat. Tarik nafas perlahan selama 4 detik, tahan selama 4 detik, dan hembuskan perlahan selama 6 detik. Ulangi selama 2 menit, dan latihan ini akan menstabilkan sistem saraf, menurunkan denyut jantung, dan mengajak tubuh serta pikiran kita untuk berhenti berlari. Teknik kedua adalah grounding. 5, 4, 3, 2, 1. Ini sangat berguna saat kita merasa cemas, panik, atau pikiran kita terasa terlalu penuh. Sebutkan 5 hal yang kamu lihat, 4 hal yang kamu sentuh,
3 suara yang kamu dengar, 2 aroma yang kamu hirup, dan 1 sensasi tubuh yang kamu rasakan sekarang. Teknik ini membawa kita kembali ke saat ini, ke tubuh kita, ke dunia nyata, bukan dunia di kepala kita. Dan yang ketiga adalah jurnal 1 tugas. Setiap pagi, tulis 1 tugas utama yang ingin kamu selesaikan hari itu. Hanya 1. Fokuslah menyelesaikannya. Setelah selesai, refleksikan bagaimana perasaanmu, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu rasakan. Latihan ini membentuk hubungan antara perhatian, aksi, dan pertumbuhan. Kita tidak bisa bicara soal mindfulness dan fokus tanpa menyentuh peran teknologi. Gadget adalah alat yang sangat luar biasa, tapi saat ini banyak dari kita menjadi budak dari notifikasi. Kita tidak lagi menentukan kapan kita akan merespon dunia, tapi dunialah yang mendikte kita. Matikan notifikasi yang tidak penting. Atur waktu khusus untuk membuka media sosial. Luangkan waktu tanpa layar, karena dalam diam kita dapat mendengar diri kita sendiri. Banyak tokoh besar di dunia modern mempraktikkan mindfulness. Steve Jobs misalnya, mempelajari Zen Buddhism yang mendedikasikan waktu khusus untuk duduk diam di taman Zen. Ia percaya bahwa kreativitas dan kejernihan hanya muncul ketika pikiran benar-benar sunyi. Dalam keheningan itulah lahir gagasan-gagasan besar yang mengubah dunia. Mindfulness bukan sekedar teknik untuk tenang, ia adalah gaya hidup. Ia adalah jalan spiritual tanpa embel-embel keagamaan. Ia adalah seni untuk hadir dengan penuh rasa hormat terhadap hidup. Dalam estetika humanisme, kita diajak untuk menyadari bahwa keindahan tertinggi bukan hanya terletak pada karya seni atau alam, tetapi juga dalam kehadiran manusia yang utuh. Ketika seseorang benar-benar hadir, mendengarkan, merasakan, berpikir, dan bertindak dengan sadar, di sanalah estetika sejati tercipta. Estetika tidak hanya bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Dengan fokus saat belajar, kita sedang memuliakan ilmu. Dengan mindfulness saat berdiskusi, kita sedang merawat martabat percakapan. Dengan hadir utuh dalam kehidupan sehari-hari, kita sedang menciptakan keindahan dalam bentuk yang paling hakiki, yaitu kemanusiaan. Saya ingin menutup video ini dengan kutipan dari Eckhart Tolle. Realize deeply that the present moment is all you ever have. Sadari sungguh-sungguh bahwa momen sekarang adalah satu-satunya yang benar-benar kita miliki. Masa lalu adalah kenangan dan masa depan adalah kemungkinan. Tapi sekarang, saat ini adalah tempat di mana kehidupan sungguh-sungguh terjadi. Mindfulness mengajak kita hidup di tempat yang nyata, di sini dan sekarang. Fokus mengajak kita melakukan sesuatu yang bermakna di tempat nyata itu. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh kesadaran, ketenangan, keberanian untuk memilih fokus. Karena dalam dunia yang penuh gangguan, fokus adalah bentuk perlawanan dan mindfulness adalah bentuk cinta. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Saya Andreas Uwi, dan video ini saya persembahkan untuk ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme kelas IF 203. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan refleksi dan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa dan tetap hadir dalam hidupmu dengan penuh kesadaran.